Pernah kepikiran nggak gimana kalau ternyata cara tercepat buat sukses di Indonesia justru dimulai dari luar Indonesia? Ya, kamu nggak salah dengar guys. Dari luar, dulu ide kayak gini pasti langsung dianggap pengkhianatan, kayak ninggalin tanah air demi negeri orang. Tapi semakin kesini perspektif itu mulai berubah nih. Kadang-kadang pergi itu bukan berarti menyerah, tapi justru bagian dari strategi. Strategi yang dulu pernah dipakai oleh negara-negara besar kayak China dan India. Kalau kita mundur ke tahun 1970-an, kondisi ekonomi China saat itu lagi berantakan banget. Masa depan terlihat suram dan anak-anak muda yang punya mimpi besar yang nggak bisa cuma duduk diem nunggu keajaiban. Mereka pergi ke luar negeri, belajar, ngelihat dunia, nambah skill, nambah koneksi. Tapi mereka nggak lupa rumah. Mereka bukan pergi untuk lari, tapi pergi untuk peluang membawa sesuatu yang lebih besar. India juga ngalamin hal yang sama. Tahun 1950-an, mayoritas generasi mudanya pengen banget ke luar negeri. Sebagian mungkin emang nggak balik lagi, tapi banyak juga yang kembali. Ya, at least tetap terhubung dengan negara asalnya. Jadi penghubung antara dua dunia, rumah dan dunia luar. Di China ada istilah menarik nih, namanya Sea Turtles. Ini julukan buat mereka yang sempat belajar atau kerja di luar negeri, lalu balik untuk membangun negaranya. Sea Turtles ini bukan cuma bawa gelar akademik atau portofolio kerja. Mereka bawa sesuatu yang jauh lebih penting, pola pikir global, jaringan internasional, dan visi yang luas. Mereka balik dengan mindset, gua tahu cara dunia main, dan sekarang gua pengen Indonesia juga bisa ikut main di panggung itu. Sebagian dari mereka memilih untuk tetap di luar negeri, tapi bukan berarti mereka memutus hubungan dengan tanah air. Justru mereka jadi jembatan, jadi penghubung antara perusahaan global dan pasar dalam negeri. Jadi fasilitator kolaborasi dan buat Indonesia yang sekarang sedang berkembang. Peran ini sama berharganya dengan mereka yang balik langsung ke tanah. Coba pikirin hal ini guys. Dalam hidup ada 3 keputusan besar yang bakal menentukan jalan hidup kamu. Pertama, siapa pasanganmu. Kedua, apa yang kamu kerjakan atau lakukan. Dan ketiga, di mana kamu tinggal. Nah, bagian terakhir ini sering banget diremehkan, padahal punya dampak gede banget. Tempat tinggal bukan cuma soal kenyamanan atau gaya hidup. Lebih dari itu guys, tempat tinggal menentukan seberapa dekat kamu dengan pusat peluang di bidang yang kamu minati gitu. Misalnya, kamu passionate di bidang hardware, Shenzhen di Cina adalah surganya. Kamu suka dunia teknologi dan startup, Silicon Valley di Amerika masih jadi magnet utama. Kamu cinta dunia fashion, Milan adalah tempat yang penuh inspirasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah menjadi pusat global untuk bidang-bidang itu? Jawabannya jujur aja ya, belum. Dan itu bukan hal yang perlu disesali. Proses pembangunan itu butuh waktu, tapi justru karena belum, kamu punya 2 pilihan. Mau nunggu sambil berharap dan meratapi nasib, atau bergerak duluan dan cari medan tempur yang lebih siap gitu. Bukan berarti kamu nggak cinta Indonesia, bukan berarti kamu lebih milih negara orang. Tapi kadang buat bisa bantu rumah sendiri, kamu harus keluar dari rumah dulu kan. Harus belajar dari luar, harus lihat dunia, supaya nanti ketika kamu pulang secara fisik ataupun dalam bentuk kontribusi digital, kamu benar-benar bawa sesuatu yang berdampak. Karena skill bisa dipelajari di mana saja, tapi mindset global, koneksi lintas negara, dan keberanian buat ngambil langkah besar, itu semua biasanya ditempa di luar zona nyaman. Kabar baiknya zaman sekarang udah beda. Dulu mungkin pergi ke luar negeri itu butuh keberanian super dan biaya yang luar biasa gede. Tapi sekarang akses makin terbuka, beasiswa ada di mana-mana, peluang kerja lintas negara makin luas, teknologi bikin kamu tetap bisa terkoneksi, bahkan sambil kerja dari jarak jauh, nggak harus selamanya tinggal di luar. Kadang cukup beberapa tahun aja buat membuktikan perspektif terhadap dunia gitu. Dan begitu kamu punya itu, kamu bakal lihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Kamu bakal tahu di mana letak ketakutannya, di mana titik lemahnya, dan apa yang bisa kamu bantu perbaiki. Kamu mungkin bakal jadi seseorang yang nanti pulang dan bangun startup yang nyesuaiin best praktik dari luar negeri, tapi tetap relevan sama kultur lokal. Atau kamu jadi investor yang ngerti caranya ngelobi funding dari luar buat proyek di Indonesia. Atau bahkan kamu tetap tinggal di
di luar, tapi ngembangin bisnis e-commerce, ekspor impor atau edukasi yang nyumbangin dunia keluar Indonesia. Nggak ada satu jalan yang paling benar, semua tergantung gimana kamu melihat peranmu dalam peta yang lebih besar. So, kalau suatu saat, one day ketika kamu ngerasa bersalah karena harus ninggalin Indonesia dulu, ingat, kamu nggak sendirian bro. Banyak orang besar memulai langkahnya dari luar negeri, tapi hati dan kontribusinya tetap buat tanah air. Dan ketika waktunya tiba, Indonesia nggak akan manggil kamu pengkhianat kok. Indonesia akan manggil kamu sebagai pahlawan, the real hero. Karena pada akhirnya bukan di mana kamu berdiri yang menentukan cintamu pada negeri, tapi sejauh mana kamu melangkah untuk nanti kembali dan membawa perubahan. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.